Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita mencermati ilmu-ilmu alam, maka ilmu-ilmu alam itu sebenarnya berada pada kawasan teori tadi. Jadi berdasarkan data, metode, teori, dan filsafat, maka disitulah sebenarnya kawasan ilmu itu adalah kawasan teori dan filsafat. Nah, tetapi kemudian juga muncul ilmu-ilmu terapan dan bahkan terapannya. Nah, terapan dari ilmu-ilmu alam adalah teknologi. Ya, jadi teknologi itu merupakan terapan dari ilmu-ilmu alam. Nah, bagaimana dengan terapan dari ilmu-ilmu kemanusiaan? Ya, seringkali orang menyatakan bahwa ada terapan ilmu sosial. Jadi misalnya ada teknologi sosial, ya. Jadi teknologi sosial adalah cara bagaimana orang mengelola kehidupan manusia, ya. Nah, tetapi teknologi ilmu-ilmu alam itu adalah benar-benar teknologi yang relatif atau bahkan bisa dikatakan sangat nyata. Artinya, karena di sini manusia akan membuat alat-alat yang sangat dibutuhkan ya di dalam kehidupan manusia. Jadi teknologi ini berkaitan dengan penciptaan ya, atau kalau katakanlah penciptaan terlalu tinggi ya merupakan penemuan terhadap cara-cara yang aplikatif gitu ya dalam bentuk benda-benda. Jadi selama ini kan teori-teori itu belum diaplikasikan. Artinya baru dalam pikiran. Nah, tetapi aplikasinya itu dalam bentuk benda-benda. Jadi misalnya manusia bisa membuat benda-benda yang membantu kehidupan manusia itu ya, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang namanya teknologi itu sebenarnya juga beraneka ragam ya, sesuai dengan ilmu dari masing-masing alam itu ya. Jadi misalnya farmasi ya, farmasi katakanlah sebagai ilmu terapan dari ilmu alam. Farmasi kemudian membuat produk dalam bentuk obat ya. Jadi teorinya ada ya, teori mengenai membuat obat gitu kan. Nah, ini farmasi ini langsung memproduksi obat ya untuk kesehatan manusia. Sebelum ada farmasi modern, tentu saja masyarakat tradisional juga sudah mempunyai teknologi membuat obat, ya, obat-obat tradisional ya, seperti yang kalau kita lihat ya pada kitab primbon-primbon yang berisi mengenai pengobatan-pengobatan tradisional, itu saya kira sudah banyak kita temukan dan bisa kita praktekkan gitu ya. Jadi seringkali manusia Jawa misalnya sebelum modern ini mereka selalu mempraktikkan membuat obat-obat yang mereka temukan berdasarkan pengalaman sehari-hari ya, berdasarkan ilmu titennya ya. Jadi misalnya orang yang masuk angin mencret ya seperti bayi itu ya, itu mereka punya ilmu titen itu dengan cara misalnya kunir ditumbuk, ada yang dibakar, ada yang tidak dibakar. Jadi mereka sama-sama ditumbuk, kemudian ditambah dengan adas pulasari misalnya, ditumbuk, nah, kemudian setelah itu dilolohkan ya ke mulut bayi. Ya karena bayi tidak bisa minum dengan misalnya menggunakan sendok misalnya ya, mungkin sendok bisa tetapi kesulitan. Jadi kalau dengan diloloh, masukkan ke sebuah kain yang bersih, kemudian diperas itu ya,
dan kemudian masuk angin itu bisa sembuh, mencretnya bisa hilang. Nah, itu adalah merupakan cara pengobatan tradisional. Jadi sebenarnya eh, kitab-kitab primbon pada zaman dulu itu sebenarnya merupakan catatan farmasi ya, terutama dari masyarakat tradisional Jawa. Jadi orang Jawa mempunyai segudang pengalaman dalam bentuk pengobatan tradisional ya, berdasarkan bahan-bahan yang ditemukan di alam sekitar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.